Dalam dunia teknologi, istilah vaporware mengacu pada produk yang belum tersedia, dan sebagian besar masih dalam tahap konsep, seringkali juga merupakan sesuatu yang gagal terwujud dan tidak pernah berhasil dipasarkan. Pencegat siluman MiG-41 Rusia tampaknya masuk dalam kategori perangkat uap militer. Sejak diumumkan kembali pada tahun 2018, beberapa detail telah muncul tentang jet tempur MiG-41, termasuk bahwa pesawat itu akan dilengkapi dengan mesin ramjet atau turbo ramjet, dan akan menggunakan teknologi siluman, dan mampu mencapai kecepatan tinggi, dari 4 hingga 4,3 Mach, sementara beberapa laporan menyatakan bahkan bisa mencapai Mach 5. MiG-41 juga mampu membawa rudal anti-satelit, dan dapat beroperasi di lingkungan dekat ruang angkasa. Beberapa laporan bahkan mengklaim bahwa pesawat tersebut dapat menembak jatuh rudal hipersonik yang masuk. Meskipun militer AS selalu 3, jika bukan 5, langkah di depan musuhnya, dalam mengembangkan kemajuan teknologi dalam perlengkapannya, ini tidak berarti negara lain tidak berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Teknisi mereka bekerja dengan baik. Namun pengungkapan konsep jet tempur generasi masa depan Rusia, yang mereka juluki MiG-41, yang menurut spekulasi, dilengkapi dengan kecepatan hipersonik yang luar biasa, dari 4,3 hingga 5 Mach. Secara teori, itu adalah pesawat tingkat berikutnya, yang berpotensi melampaui pemegang rekor kecepatan legendaris SR-71 Blackbird. Sedikit yang diketahui tentang pencegat siluman generasi ke-6 ini, tetapi menurut laporan, Pak DP, juga dikenal sebagai MiG-41, merupakan penerus terencana dari MiG-31 Soviet yang produktif, alias pencegat, Foxhound. Namun ada sumber yang mengatakan, pesawat tempur impian generasi ke-6 Mach 4 Rusia, sepertinya sudah mati. Apakah Rusia berhenti mencoba memproduksi MiG-41, pesawat tempur generasi ke-6 mereka? Ketika kedengarannya terlalu bagus, untuk menjadi kenyataan dengan sedikit detail konkret, yang tersedia dalam intelijen sumber terbuka, itu mungkin telah memasuki apa yang oleh ahli akuisisi pertahanan disebut, lembah kematian. Ini berarti bahwa beralih dari tahap perencanaan pengembangan, konseptual ke cetak biru, hingga prototipe, tidak mungkin dilakukan tanpa lebih banyak waktu, uang, dan sumber daya. Dengan demikian, MiG-41 jauh dari kenyataan. Memproduksi MiG-41 terlalu jauh. Seperti pesawat terbang Rusia lainnya, yang direncanakan seperti Su-57 dan Su-75, pesawat tempur superioritas udara siluman ini, telah ditunda sejak diumumkan pada tahun 2018. Tampaknya memiliki daftar kemampuan yang diinginkan, yang terbuat dari fiksi ilmiah. Kecepatannya ambisius. Seharusnya, MiG-41 akan melewati Mach 4, dengan mesin ramjet atau turbo ramjet. Spesifikasi MiG-41 sulit dipercaya. Itu bisa terbang di ketinggian sangat tinggi, dan mengambil satelit musuh. MiG-41 bahkan dapat menghilangkan rudal hipersonik dalam penerbangan mereka, dan melakukan semuanya tanpa deteksi radar, dalam desain siluman yang sangat efektif. Sekali lagi, seperti yang selalu terjadi dengan Rusia, kemampuan seperti itu dibanggakan tetapi seringkali tidak pernah terjadi. Rusia merencanakan sesuatu dengan MiG-41, sejauh ini mereka tidak jelas, sementara mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan penelitian dan pengembangan di pesawat yang sedang berlangsung. Alexander Tarnaev dari Komite Pertahanan Duma Negara Rusia, mengatakan selama wawancara di Pusat Kebudayaan Angkatan Bersenjata Rusia, bahwa keputusan terkait diambil oleh Kepala Staf Umum. Dia telah menandatangani dokumen untuk melakukan pekerjaan penelitian pada proyek MiG-41, menurut micflub.com. Terbang lebih cepat dari Mach 4, mungkin merupakan keinginan yang tidak berdasar pada kenyataan. Kecepatan ini akan menghasilkan banyak gesekan dan panas, yang dapat merusak badan pesawat dan merusak lapisan siluman. Juga, jenis panas ini akan menciptakan knalpot yang memungkinkan musuh mendeteksinya dengan sensor inframerah. Mesin tempur yang akan menghasilkan tenaga seperti itu saat ini tidak ada, setidaknya sejauh yang kami tahu. Dan pembangkit listrik akan membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar, yang tidak dapat dibawa oleh pesawat sekecil itu.
Pesawat supersonik ini kemungkinan akan kehabisan bahan bakar dengan cepat. Senjata sederhana seperti meriam tidak akan efektif, atau tidak akan mampu menjalankan misi di pesawat yang diusulkan. Senjata seperti meriam, mungkin tidak berguna di pesawat yang terbang dengan kecepatan supersonik di mana-mana. Tercatat ada contoh pesawat tempur yang menembak dirinya sendiri, karena terlalu cepat atau terlalu gesit, dan terkena pelurunya sendiri.